menjaga kepentingan rakyat Indonesia. Tuntutan kita sederhana, cuma ada 3 dan betul-betul terfokus terhadap isu PPN ini. Bahwa kita mau mengembalikan aset sekaligus memberikan hukuman yang setimpal. Halo sahabat Kompas TV, kembali berjumpa di Netizen on Netizen bersama saya Tessa Monika Ajeng. Selama sepekan ini, pidato Presiden Prabowo di perayaan Natal Nasional hingga respons Mahfud MD terkait dengan penetapan tersangka Hasto Kristianto, denda damai koruptor, hingga vonis ringan Harvey Mois menjadi sorotan netizen. Lalu seperti apa ragam komentar netizen? Yuk kita simak rangkumannya dalam Netizen on Netizen. Saya bersama pembantu-pembantu saya, bersama menteri-menteri, para menko, bersama petugas-petugas yang tergabung dalam pemerintahan Republik Indonesia sekarang, kami sungguh-sungguh bertekad untuk bekerja keras untuk melayani rakyat Indonesia. Kami tidak pernah merasa bahwa ada hari libur bagi kami, karena kami merasakan bahwa rakyat Indonesia harus mempunyai pemimpin-pemimpin yang bekerja keras, yang berpikir keras, yang ingin berbuat terbaik. Saya bertekad untuk memimpin suatu pemerintah yang bersih, pemerintah yang akan menjaga kepentingan rakyat Indonesia. Tidak ada niat sedikit pun untuk kami mempersulit kehidupan rakyat Indonesia. Nah, video yang satu ini cukup mendapatkan atensi dan komentar dari netizen. Salah satunya ada dari Philip Hadi yang mengatakan, pidato yang penuh makna tegas, lugas, universal, religius. Doa saya kiranya apa yang disampaikan menjadi kenyataan. Sehat selalu Pak Prabowo. Nah, sepertinya netizen yang satu ini mendengarkan secara lengkap pidato dari Presiden Prabowo hingga bisa memberikan pujian seperti ini. Lalu netizen yang kedua datang dari Om Jack yang mengatakan, Bapak Presiden di Hari Besar Agama Kristiani bahwa ini menyatakan toleransi di dalam undang-undang yang sudah dilindungi untuk kedamaian dalam negara kita NKRI. Terima kasih. Betul sekali ya sahabat Kompas TV, kita harus terus menjunjung tinggi sikap toleransi di dalam negara ini. Dan besok bulan Ramadan kira-kira bakal ada war takjil lagi nggak ya? Dan netizen yang ketiga datang dari Diki Sandi yang mengatakan, hukuman untuk koruptor mohon ditinjau lagi Pak. Tuh contohnya yang korupsi ratusan triliun hanya kena 6,5 tahun. Kira-kira netizen yang satu ini menyoroti atau menyinggung vonis dari siapa ya? Presiden Prabowo dalam pidatonya juga turut menyinggung hakim-hakim yang memberikan vonis ringan terhadap para koruptor. Sahabat Kompas TV udah tahu tentang berita itu? Jangan lupa untuk terus cek channel YouTube Kompas TV. Nah, sekarang kita ke berita yang selanjutnya, sahabat Kompas TV. Aparat kepolisian memukul mundur mahasiswa dari Aliansi BEM seluruh Indonesia yang sedang melakukan unjuk rasa terkait dengan penolakan PPN 12% di kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta. Polisi juga terlihat melepaskan tembakan air dari mobil water cannon untuk membubarkan massa aksi. Akan diri Mas sebelumnya, mohon maaf. Ya, saya Sabit Syahidan dari Universitas Negeri Jakarta. Oke. Mas Sabit, seperti itu, Mas boleh kami ketahui apakah di sini pemerintah sudah memberikan respon seperti itu, baik representasinya? Belum ada sama sekali. Kita pengen ada yang menemui kita sebetulnya. Cuma sampai saat ini tidak ada satupun pihak dari istana ataupun pemerintah yang menemui kita selaku massa aksi. Makanya kita memutuskan untuk bertahan sampai ada pihak pemerintah yang menemui kita, begitu Mas. Baik, mungkin boleh disampaikan kembali Mas penegasan tuntutan pada hari ini apa saja, dan sekarang aktivitas dari mahasiswa sendiri sedang menunggu apa sih Mas sebenarnya? Tuntutan kita sederhana, cuma ada 3 dan betul-betul terfokus terhadap isu PPN ini. Yang pertama, kita mendesak Presiden untuk mengeluarkan Perpu yang membatalkan PPN 12%. Yang kedua,
kita mendesak pemerintah untuk berhenti memeras rakyat. Begitu. Yang ketiga, kita mendesak pemerintah untuk mengoptimalkan dana dan pengelolaan APBN. Ya, silakan rekan-rekan bisa mundur teratur. Kami tidak ingin benturan. Selain itu juga dari mahasiswa ini meminta agar Presiden Prabowo Subianto ini berpihak kepada rakyat dan tidak merugikan rakyat. Caranya adalah dengan mengeluarkan Perpu untuk membatalkan PPN 12%. Selain itu juga bisa mengoptimalkan dana APBN. Di sini terdapat bentrok ya antara mahasiswa dan juga pihak kepolisian karena memang mobil water cannon terus maju, tidak berhenti. Baik, dan sekarang juga semakin cepat majunya. Terkait dengan video ini muncul beragam komentar seperti yang datang dari netizen yang pertama dari Elvi Fontiani yang mengatakan, terima kasih banyak adik-adik mahasiswa, ujung tombak perjuangan suara rakyat yang sesungguhnya, semoga sehat semuanya. Netizen yang kedua ada Rudi Jayanto yang mengatakan, saya sangat salut kepada adik-adik di mana orang pada liburan Natal dan Tahun Baru mereka tetap mementingkan rakyat. Yang ketiga dari Yuliana, betul koruptor ditakuti sama pemerintah, tapi rakyat diperas tidak adil. Tolong dengarkan suara mahasiswa yang memperjuangkan rakyat kecil yang semakin sulit. Tolong rakyat diberi keadilan. Hidup mahasiswa, rakyat mendoakan perjuanganmu. Wah, sepertinya banyak sekali netizen dan juga rakyat yang sepakat dan sependapat dengan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa BEM seluruh Indonesia terkait dengan penolakan PPN 12%. Nah, akhir-akhir ini nih, sahabat Kompas TV, Presiden Prabowo dan juga Menteri Keuangan Sri Mulyani juga telah menjelaskan dan memberikan kepastian terkait dengan PPN 12% ini. Kira-kira seperti apa? Yuk cek di YouTube Kompas TV. Sekarang kita ke berita yang terakhir. Ex-Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi sejumlah isu, mulai dari denda damai koruptor, penetapan tersangka Hasto Kristianto atau Sekjen PDIP oleh KPK, hingga vonis dari Harvey Mois yang dinilai ringan. Berikut cuplikannya untuk Anda. Nah, itu supaya diingat bahwa kita mau mengembalikan aset sekaligus memberikan hukuman yang setimpal. Apapun alasannya, itu hukum yang berlaku. Dan itu sudah didiskusikan lah soal denda damai, soal kembalian aset sudah didiskusikan semua dan sudah ada undang-undangnya di tempat kita. Komentar yang pertama datang dari Karisma yang mengatakan, ini baru keren, kritiknya membangun, masuk akal, dan konstruktif luar biasa Pak Mahfud MD. Sehat selalu Pak, jangan pernah berhenti untuk mencerahkan persoalan hukum dan tata negara di negeri ini. Sehat selalu dan Allah melindungi beliau. Netizen yang satu ini sepertinya paham dan nyimak betul ya apa yang disampaikan oleh Prof. Mahfud. Bagaimana dengan sahabat Kompas TV? Netizen yang kedua datang dari Khairul Umam yang mengatakan, ini orang nggak kaleng-kaleng, sehat terus Prof. Wait, nggak kaleng-kaleng katanya ya Prof. Mahfud MD. Kira-kira maksudnya nggak kaleng-kaleng itu apa ya? Netizen yang ketiga ada Bromo Family yang mengatakan, kawal Prof. Mahfud, enak saja denda damai koruptor, hukum yang berat. Salam sehat Prof. Mahfud, cerdas bicara hukum sesuai undang-undang. Nah, soal denda damai koruptor ini yang sempat ramai dibicarakan oleh netizen, Menteri Hukum Supratman Andi telah mengklarifikasi pernyataannya terkait dengan denda damai yang juga turut dikomentari oleh Prof. Mahfud MD. Dan itu dia sahabat Kompas TV, ragam komentar dari netizen yang menyoroti serangkaian peristiwa yang terjadi di pekan ini. Terima kasih sahabat Kompas TV telah menyaksikan Netizen on Netizen. Jangan lupa untuk terus berikan like, komen, dan share video-video Kompas TV. Sampai berjumpa di Netizen on Netizen selanjutnya. Saya Tessa Monika Ajeng, pamit undur diri.